Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا واسعا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سلم مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني وجميع أصوله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلمي كهجي معلم شافي هدامي كهجي سيف الدين أمسير كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفر درجات في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في المسجد البركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi majlisil ilmi wat ta'lim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumin azim. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil Mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Barokah dan segenap para pecinta syariat Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk terus patuh dan taat dalam syariat, dan akhirnya insyaallah bisa mewarnai akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab kemuliaan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kita bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka satu di antaranya thalabul ilmi, kemudian silaturahim, kemudian makmurkan masjid, kemudian syiar masjid, dan sekaligus kita niat iktikaf dengan niat nawainal iktikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini sekaligus kita niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat baik kita semua, insya Allah akan menjadi sabab dosa kita diampunin Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, dan urusan kita insya Allah dimudahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Minahus Saniyah. Sekarang sudah masuk wasiat ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa aktsir minal istighfari, wa aktsir dan perbanyaklah olehmu minal istighfari daripada istighfar. Jadi yang selanjutnya, wasiat selanjutnya kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu anhu, untuk kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, karena beliau salah satu sampai disebut dengan ahli sufi besar, bahkan dicatat dalam kesufiannya oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani penyusun kitab ini. Maka menjadi ibrah, pelajaran bagaimana upaya-upaya, undakan-undakan apa yang kudu kita lakukan dalam rangka berusaha kita tambah dekat ame Allah. Nah, wasiat yang ke-15 terakhir kemarin, wasiat ke-14, wa taba'at anil wuqu'i fi mazolimil ibad. Kita suruh hindari nyakitin orang sekecil apapun, baik itu berkaitan harta, berkaitan jiwa, atau harga diri. Kemarin tuh wasiat ke-14. Jadi kita hindari tuh, jangan sampai orang tersakiti ame kita, jangan. Nah, yang ke-15 ini wasiatnya kita suruh banyak istighfar, wa aktsir, dan perbanyaklah olehmu. Kalimatnya ini aktsir, artinya bentuk kalimat yang kita dianjurkan tidak ada bilangan yang kita hitung udah. Perbanyaklah istighfar. Kenapa emang? Taba'an lil Qur'anil azimi, taba'an halnya mengikuti kepada Quran yang agung. Jadi kita istighfar dasarnya tuh Quran, banyak dalil-dalil Quran.
Salah satunya yang sangat masyhur, wastaghfiru, istaghfir ila rabbika innahu kana ghaffara, dalam surat An-Nuh, dalam surah Hud, dalam surah Al-Imran. Banyak ribuan dalil berkaitan tentang istighfar di dalam Quran banyak. Jadi kenapa kita disuruh istighfar? Taba'an lil Qur'anil azimi. Berarti kalau orang beristighfar, hakikatnya dia sudah menjalankan apa yang ada di dalam Quran. Kemudian yang kedua, wa fil hadisi min riwayatil Bukhari, wa fil hadisi, dan juga mengikuti apa yang ada di dalam hadis, min riwayatil Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Inni la astaghfiru, inni sesungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh aku telah minta ampun, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah, fil yaumi, pada sehari itu, sab'ina marrotan, 70 kali. Bukhari itu. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Wa inni la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Rasul, la yughanu, sungguh dihantui rasa bersalah, ala qalbi, pada hatiku, wa inni, dan sesungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh minta ampun kepada Allah Ta'ala, mi'ata marrotin, itu 100 kali. Wali Ibni Hibbani, dan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, tadi Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, ini riwayat Imam Ibnu Hibban. Apa kata Rasulullah dalam pernyataan yang diungkapkan oleh sahabat? Inna, sesungguhnya kami, ini sahabatnya, kunna, kami ini semua, lana uddu, sungguh kami menghitung, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisi al-wahidi, di dalam satu majlis, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli, ampuni aku, wa tub alayya, dan terima taubatku, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antat tawwabur rahim, adalah zat yang maha menerima taubat dan penyayang. Itu dibaca mi'ata marrotin, 100 kali. Jadi yang namanya istighfar itu, di saat kita istighfar itu hakikatnya tabaan. Tabaan itu ngikut kepada Quran, ngikut kepada hadis. Di sini Qurannya kagak disebutin. Cuman kalau kita lihat ayat istighfar banyak. Di sini yang disebutin hadis. Di saat kita istighfar, kita juga ngikutin apa yang ada di dalam hadis. Di sini digambarin atau dicontohin ameki musannif, penyusun kitab, itu cuman 3 hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban. Semuanya menunjukkan berkaitan Rasulullah itu gemar, bahkan doyan istighfar. Kata-kata la astaghfirullah, itu lamnya lam taukid tuh kalau kata orang pesantren. Lam taukid itu lam penekanan, biar tendes kata orang Betawi, biar mantep. La astaghfirullah, sungguh pasti aku minta ampun ame Allah. Bahkan di sini dalam riwayat yang kedua kata Imam Muslim, dalam satu riwayat Rasulullah bilang, hatiku itu la yughanu. Yughanu itu lamnya lam taukid juga tuh. Yughanu itu hati ini bergayut ame satu kesalahan. Jadi digelantungin rasa bersalah.
tuyughanu tuh. Artinya Rasulullah sampai ungkapin begitu tuh. Hatiku ini dihantui ame rasa bersalah, digelayuti ame rasa salah. Dengan sebab itulah aku istighfar sampai 100 kali. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, sahabat ampe nandain. Kalau kata kita mah, kita hitung-hitung Rasulullah dalam satu majelis pernah baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi sahabat ampe nandain, aku atau kita hitung-hitung, kita tandain Rasul baca itu ampe mi'ata marrotin, 100 kali. Nah itu gambaran bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan Rasulullah doyan banget sama istighfar. Kalau dalam hadis yang lain sahabat Hudzaifah pernah ditegur sama Rasul, aina minal istighfari anta ya Hudzaifah. Kalau kata kita, Hudzaifah, istighfar lu mana? Inni la astaghfirullaha fil yaumi marratan mi'ata marratin. Saya ini istighfar sehari aja 100. Aina minal istighfari anta ya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah sampai pernah ditegur tuh berkaitan istighfar. Nah ini satu bagian yang menjadi isyarah, gambaran, pelajaran bahwa Rasulullah itu gemar banget ame minta ampun kepada Allah. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasan As-Sadili rahimahullahu ta'ala, wa fi wasiyati, dan di dalam satu wasiat guruku yakni Syekh Abil Hasan As-Sadili rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Alaika bil istighfari wa in lam yakun hunaka dzambun wa'tabir bistighfaril ma'sumil akbari sallallahu alaihi wasallama ba'dal bisyarati wal yaqini bi maghfirati ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Kata Syekh Abil Hasan As-Sadili, beliau ngomong begini dalam wasiatnya, alaika bil istighfar, lazimkan olehmu istighfar. Istighfar dalam lisan kita ini kudu akrab banget, reflekin itu kalimat istighfar di lisan. Alaika tuh wajib atasmu, lazimkan atasmu, biasain atasmu gitu. Alaika bil istighfar. Emang kenapa? Kata beliau alasannya, wa in lam yakun, dan sekalipun lam yakun hunaka dzambun, sekalipun di sono kagak ada dosa. Walaupun ente kagak bikin kesalahan, walaupun ente kagak bikin satu dosa, tapi kalau ame kalimat istighfar akrabin, lazimin. Emang kenapa? Wa'tabir, dan belajarlah engkau, wa'tabir, dan ambil ibrohlah engkau, bistighfaril maksumil akbari sallallahu alaihi wasallam, dengan istighfarnya seorang yang maksum, yang besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bisyarati wal yaqini, setelah mendapatkan kabar gembira dan yakin, bimaghfirati ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dengan ampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kata Syekh Abil Hasan As-Sadili, kita kudu belajar dari Nabi kita, biar kata Nabi kita udah dapat kabar gembira kalau dosa-dosanya yang dulu ame yang lalu itu udah diampunin, tapi tetap urusan istighfar apa masih doyan gitu.
Makanya beliau walaupun ente kagak punya salah, walaupun sampean kagak bikin dosa, tapi ame istighfar lazimin. Nah ini nih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan kalimatnya begitu tuh. Dulu saya kalau lagi baca begini nih, dulu saya kalau lagi masih wirid atau nyari-nyari aurat waktu masih santri itu, santri kan paling suka minta ijazah aurat, minta ijazah wiridan, apalagi kalau masih muda tuh mintanya maunya yang kanuragan, wah biar sakti, biar anu. Itu pada masanya biasanya santri rata-rata ngalamin tuh begitu tuh, getol banget sama wiridan, nyari ke Tasik, Sukabumi, Cianjur, Pandeglang, pokok di mana ada aja guru hikmah kita sowan, di mana minta istighfar. Nah ada salah satunya di Sukabumi, itu salah satu yang antik juga tuh, Sukabumi sama di Cianjur. Itu beliau kita nggak dikasih wiridan apa-apaan di awal tuh. Bukan hizib, bukan anu kan ada. Jadi beliau yang pertama suruh istighfar. Nah, istighfar waktu itu kita suruh wirid 35 hari. Seminggu berturut-turut 35 hari suruh puasa bahkan. Tapi itu bukannya buat kekuatan, bukan. Jadi kalau kata beliau, diri kita nih udah kotor nih. Mau diisi apaan juga, kalau ibarat botol, ibarat gelas, kita suruh kocokin dulu, bersihin dulu. Ntar mau diisiin sirup, berasa sirupnya mantep. Kalau mau diisiin teh, ya berasa tehnya mantep. Mau diisiin kopi, berasa kopinya mantep. Begitu tuh. Tapi itu diterangin tuh, begitu kita udah kelar zikir selama 35 hari. Ntar begitu juga badan kita nih, badan kita mau dimasukin setrum apa nih, setrum kulhu, setrum yasin, setrum asmaul husna, setrum hizib barak, setrum hizib nasor, begitu tuh. Nah dulu kita suruh istighfar, itu ada kalimat istighfar ada 5. Yang pertama, seminggu pertama astagfirullah, 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 suruh baca 3000. Astagfirullah, 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 astagfirullah 3000. Entah kelar seminggu hatam, tambahin al-azimi seminggu lagi. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. 2000. Entah tambah seminggu lagi, tambahin lagi ya. Astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya, astagfirullahalazim li wali walidayya. Diususin buat kita sendiri sama orang tua kita. 1000. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu tuh. Ini 365 apa 451 gitu, saya lupa nih itu kan yang keempat. Cuman begitu diterangin sama beliau, itu jumlah rukun sholat, sunnah sholat, membatalkan sholat, semuanya disebut sholat. Itu jumlahnya ada 350 kalau nggak salah tuh. Yang terakhir nih Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar paling dikit 101. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu 101. Itu seminggu. Jadi seminggu berarti 7 kali 5 35 hari. Nah itu semua
santri yang lagi riyadoh di situ harus istighfar dulu selama 35 hari, nggak boleh wiridan yang lain gitu. Nah itu begitu udah kelar itu diterangin tuh sambil ngaji. Ohnya baru belakangan tuh. Biasanya kan di tempat lain langsung baca wiridan anu. Nah itu salah satu yang pernah saya alamin dan temuin. Ada salah satu ajekan di Sukabumi, itu antik tuh. Artinya bukan antik, dan itu begitu kita kemari dan semakin menua, oh iya pantas. Dan akhirnya itu yang selalu saya ulang-ulang tuh. Jadi puasa 35 hari sambil baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim li wal walidayya, astagfirullahalazim li wal walidayya jamil mu'minin mu'minatul muslimin wal muslimat, terakhir kalimat istighfar. Jadi kalau lihat dari kaifiatnya, kalau kita zikirnya dikit, bilangannya banyakin. Kalau zikirnya panjang, zikirnya dikit, nggak jadi masalah. Makanya dalam hadis kan Sayyidul Istighfar, siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar 3 kali itu sama dia membaca kalimat istighfar 5.000 kali. Kan hadisnya ada tuh begitu. Kita baca Sayyidul Istighfar walaupun 3 tapi hitungannya kayak banyak gitu. Nah jadi itu salah satu cara. Jadi kalau orang-orang thariqah itu paling kaya mencari kaifiat dalam zikir, dan itu bentuk yang masih dibolehkan karena secara umum Allah bilangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu firman Allah tuh. Ada orang nanya kan, emang boleh zikir dihitung-hitung begitu? Kan ada orang yang gedeg banget 4 bener tuh, suka orang zikir dihitung-hitung, ada tuh. Nah kalau kita lihat orang-orang thariqah, Qadiriyah kayak Tijaniyah kayak thariqah Sahrawardiyah kayak thariqah apa aja, itu thariqah, orang thariqah itu mereka itu nggak punya dasarnya. Ya salah satunya berkaitan hitungan di antara dalil yang paling mendasar. Dulu begitu kita terjun di dunia orang yang model-model begitu, nah itu mereka nggak salah karena dasarnya salah satunya berkaitan hitungan. Itu dasarnya, hai orang yang beriman, udzkurullaha, zikirlah engkau kepada Allah, zikron katsiron, halnya dengan zikir yang banyak. Nah kalau dalam tafsirannya zikir yang banyak itu ghairu muayyanatin, tidak terhitung. Cuman kan kalimat yang terhitung tetap ada angkanya gitu tuh. Coba dah. Kalau udah kata-kata ghairu muayyanatin, tidak tertentu, atau ghairu muaddadin, tidak terhitung, tetap ada angkanya. Nah angka inilah yang dijadikan oleh ulama-ulama thariqah atau ulama-ulama sufi buat merangsang kita dalam ibadah. Kalau dalam hadisnya, kalau emang wirid nggak boleh dihitung-hitung, Rasulullah ada zikir, ada istilah tadi istighfar 70 kali, istighfar 100 kali, hamdalah 33 kali, salatu wa salatina marrotan, hamdalah salatu wa salatina marrotan 33 kali. Nah itu pakai angka tuh, ada 33, ada yang 100, ada yang 300. Nah itu bentuk, walaupun suruh zikir yang banyak, tapi untuk melatih kita biar semakin banyak, semakin kuat, semakin banyak, maka dilatihlah dengan hitungan tadi gitu, kaifiat. Nah jadi kalimat termasuk kalimat istighfar. Makanya kalimat istighfar kalau dalam hadis tadi 70 kali, 100 kali. Nah jadi wasiat kata Syekh Abil Hasan As-Sadili, kita suruh belajar. Rasulullah aja tetap istighfar walaupun dosanya udah nggak ada. Kemudian lanjutannya,
Wayam bagi dan seyogianya kasratul istighfari, perbanyak istighfar itu inda awalil laili, ketika awal malam, wa akhirihi dan akhirnya malam, wa awalin nahari dan awal siang, wa akhirin nahar wa akhirihi dan akhirnya siang. Apa dalilnya? Li hadisin Ibni Majah, dari di dalam riwayat hadis Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Ma min hafizaini, tidaklah dari dua penjaga malaikat, yarfa'ani, yang selalu naik untuk melaporkan, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, fi yaumin, pada setiap hari, sahifatan, akan satu lembaran, fayaro, maka kemudian melihat siapa Allah, fi awalis sahifati, di awal catatan lembaran itu, wa fi akhiriha, dan di akhir lembaran itu, istighfaron, Allah melihat ada kalimat istighfar, illa, tidaklah terkecuali, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, apa kata Allah? Qad ghafartu, sungguh aku ampunkan, li abdi, pada hambaku, ma baina tarafai sohafati, di antara ujung dan ujung lembaran ini, fatuba, maka beruntunglah, liman, bagi orang, wajada, yang menemukan, fi sahifatihi, di lembarannya, istighfaron kathiron, istighfar yang banyak. Jadi kita nih kalau ditanya istighfar yang paling bagus kapan bacanya? Satu, tadi jawabannya di awal malam, di awal siang, di akhir malam, di akhir siang. Jadi buka tutup kalau kata kita mah. Akhir awal kita nih apa nih? Akhir awal siang. Nah itu tergantung hitungan data. Kalau kita meyakini akhir awal siang kita mulai dari habis subuh, mulai menjelang matahari terbit, di situ banyakin istighfar. Awal siang kita akhiri misalnya pas menjelang terbenam matahari. Nah pas mau maghrib banyakin istighfar, itu namanya akhir siang. Awal malam kita ba'da maghrib, berarti begitu matahari tenggelam ba'da maghrib banyakin istighfar. Akhir malam kita itu menjelang subuh, di situ banyakin istighfar. Itu yang pertama. Kalau ditanya istighfar bacanya yang paling bagus kapan? Itu tuh menjelang matahari terbit, menjelang matahari terbenam. Yang kedua, habis matahari terbenam alias habis maghrib mau subuh. Kita habis subuh nih, menjelang subuh daripada di masjid istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus dengan kenapa? Karena dalam riwayat kata Rasulullah, kita ini di diamnya ada hafizaini, malaikat penjaga, raqib atid, hafizaini, dan hafizaini setiap harinya ngelaporin, yarfa'ani ila rabbi, selalu bawa catatan amalan ke Tuhan, ila rabbi, lambaran setiap hari laporin. Kan laporan itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan tuh kalau dalam keterangan yang panjang. Kalau malaikat harian itu setiap hari nyatetnya dan nyetorinnya biasanya ba'da maghrib, mulai maghrib mau dilaporin. Kalau yang bulanan itu, kalau yang mingguan itu malam Jumat. Kalau yang bulanan itu pas 13, 14, 15 setiap bulan, suka disebut Ayyamul Bid. Yang setiap tahunan, catatan tahunan kita itu nisfu Sya'ban. Nah jadi catatan amal kita ada yang dilaporin harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Tuh laporan tuh. Jadi bukan orang kantor doang, rapi tuh laporannya. Nah yang tiap hari nih ada nih. Nah dalam hadis tadi yang harian, tiap hari laporan harian kita dilaporin. Begitu dicatatkan laporan harian nih, ya Allah, nih si fulan nih jamaah BDN amalnya nih, Allah lihat di lembarannya. Kata Allah, kalau di lembaran di awalnya banyak istighfar,
di akhirnya banyak istighfar antara torofain, antara ujung-ujung. Torofa itu dua ujung, berarti ujung sini sama ujung sini. Kan di sini catatan amalnya nih. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, dia. Nah, catatan ujungnya di awalnya istighfar, di akhirnya istighfar. Itu namanya baina torofai suhifati, di antara dua ujung lembaran. Di antara dua ujungnya istighfarnya banyak. Begitu Allah lihat, toto di sini istighfar banyak. Allah kagak pakai lihat tengahnya nih. Allah langsung qad ghafartu, aku ampunin apapun isi lembarannya. Tuh. Jadi kagak pakai diponten. 1 nyopet, 2 ngentit, 3 bohong, 4 gibah. Udah kagak pakai. Pokoknya Allah lihat di sini istighfar banyak amat ini di awal. Ini di akhir istighfar banyak banget deh. Udah kagak pakai dilihat sini nih. Qad ghafartu. Qad ghafartu itu ghafartu kalau kata orang pesantren fi'il madi. Fi'il madi kalau masuk qad itu sungguh artinya, takkid juga. Qad ghafartu laqad kana lakum, qad kana sungguh di dalam diri Rasulullah. Qad ghafartu sungguh aku ampunin li abdi pada hambaku ma bainat tarafai sahifati, di antara dua ujung sahifahnya itu banyak istighfar. Beruntung udah tuh. Makanya banyakin istighfar udah. Cuman yang dimasuk banyak istighfarnya tetap hitung. Jadi kita bisa lihat kualitas istighfar kita. Misalnya menjelang subuh nih, kita bawa hitungan. Yang namanya wadah hitungan boleh dijadiin sabab hitungan. Tek kayak begini kayak, wah aneh hari cuman dapat 500 istighfar. Nah besok dah. Nah itu namanya kita meningkatkan irtiqaul ibadah, meningkatkan ibadah. Jadi itu yang pertama, kalau ditanya istighfar bagusnya bacanya kapan? Itu di antara riwayat. Kemudian yang kedua, kapan lagi istighfar yang bagus dibaca? Wa inda tawaqqufir rizqi. Wa inda dan ketika tawaqqufir rizqi, nutupnya rezeki, tawakuf. Kita kan tahu kalau pengajian itu ada tawakufan pengajian. Tawakuf itu berhenti sementara, namanya tawakuf. Kalau rezeki kita lagi tawakuf, lagi berhenti, warung lagi kagak laku, bisnis lagi kurang mantep, pokoknya urusan rezeki lagi kurang mantep aja, itu banyakin istighfar. Astagfirullah, 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 banyakin. Di mana dalilnya? Li haditsin Ibnu Hibbanin, di dalam riwayat hadis Imam Ibnu Hibban, kata Rasulullah, man lazimal istighfara, siapa orang yang melazimkan kalimat istighfar, ja'alallahu maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut min kulli diqin, dari setiap kesempitannya, makhraja akan jalan keluar, wa min kulli hammin, dan dari setiap hammin kegundahan, kesedihan, faraja akan diberikan jalan keluar, maharaja kelapangan, wa razzaqahu dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Itu istighfar banyakin. Pokoknya urusan rezeki banyakin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau ulama hikmah bilang, kalau dalam kalimat hikmah bilang, istighfar kalau buat urusan rezeki itu aqalluhu alfun, paling sedikitnya 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang punya warung, diwarungin dikirin astagfirullah, 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 astagfirullah. Cuman kalau dalam bahasa ulama hikmah mah, apapun yang menjadi tujuan duniawiyah kita, tempelan yang pertama kita tetap lillahi ta'ala gitu. Jadi biar kagak diambekin ibadahnya. Karena ada orang ibadah diambekin, lu kagak baca waqiah lagi, enggak, percuma, warung gua kagak laku-laku. Akhirnya ngambek sama waqiah, lu kagak istighfar lagi, kagak, cuma kagak ngepek. Ya, akhirnya istighfar diambekin. Makanya itu tempelan utamanya tetap lillahi ta'ala. Nah kemudian kapan lagi
kita dianjurkan baca istighfar dalam riwayat ini wa inda khitami jami'il a'mali. Kita perbanyak istighfar dianjurkan inda ketika khitami jami'il a'mali, menutup semua amal-amal aktivitas kita. Faqad ajma'al arifuna, sungguh telah sepakat para ulama-ulama arifin ala istihbabi, atas kesunahan khitami jami'il a'mali, menutup semua amal-amalan bil istighfari, dengan istighfar. Wa fil hadisi, dan di dalam satu hadis, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah, itu istighfar atau minta ampun kepada Allah, akiba kulli maktubatin, akiba setelah kulli maktubatin, setelah sholat 5 waktu, thalatha marrotin, itu 3 kali. Tasri'an, hal itu dilakukan tasri'an, halnya menjadi penetapan syariat, li ummatihi, untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, wa tanbihan, dan sebagai tanbih, warning, peringatan, lahum, kepada umat Nabi Muhammad, ala naksi ta'atihi, atas naksi, kekurangan, ta'atihim, ketaatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu minimal itu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu di antara hadis yang paling masyhur, yaitu di antara riwayatnya tadi. Jadi Rasulullah aja setiap habis sholat itu istighfar kagak pernah lepas. Nah, itu Rasulullah menyatakan seperti itu. Kalau kata Ki Musannif, tasri'an, sebagai penetapan syariat. Yang kedua, sebagai gambaran, sebagai warning, tanbih, peringatan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita ini, ala naksi ta'ati, kekurangan taat kita. Ya Allah, tadi ada salah gaya, ya Allah tadi kagak husu, ya Allah tadi. Nah, itu sebagai bentuk begitu tuh. Maka tafreknya fa'ulima, maka diketahui, annahu, bahwa saja, yang bagi soyogianya, lil abdi, bagi seorang hamba, ayuk siro, untuk memperbanyak, minal istighfari, daripada istighfar, lailan, halnya pada malam hari, wa naharon, atau pada siang hari, sawaun, sama saja, tadzakkara dzunuban muayyanatan, dia ingat dengan dosa-dosa tertentu, aulam yatadzakkar, atau dia tidak ingat. Wa bidzalika, dan dengan sebab itulah, ya'manul abdu, maka ya'manu, merasa aman, akan selamat itu hamba, min nuzulil bala'i alaihi, dari turunnya bala kepadanya. Qala Allah liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengadab mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka itu beristighfar. Jadi yang berikutnya, bahwa kalimat istighfar itu bisa diketahui atau bisa menjadi pelajaran, yang namanya hamba kita ini suruh memperbanyak istighfar siang malam, dia ingat dosa dengan dosa-dosa tertentu, atau dia kagak ingat, pokoknya udah banyakin istighfar. Kenapa emang? Karena dengan sebab kita istighfar, ya'manul abdu, ya'manu tuh aman, itu hamba, udah hamba itu akan aman, selamat, min nuzulil bala, dari turunnya bala. Jadi bala yang bakal turun, ya banyakin istighfar, banyakin istighfar. Karena dengan kalimat istighfar, salah satunya bagian kita daf'ul bala. Di mana dalilnya? Wa makana Allahu mu'adzibahum, Allah itu tidak akan mengadab mereka. Itu kan surah Al-Anfal tuh, ayat awalnya, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim,
Waktu Rasul masih ada nih, Rasul masih ada, Allah bilang, Muhammad, selama ente ada kata Allah nih, maka Allahu li'adzibahum, Allah enggak bakal adab mereka. Mau diturunin bala nggak jadi, mau diturunin bala kagak jadi. Kenapa? Wa anta fihim, anta kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi di zaman Rasul masih ada, aman udah. Orang Rasul masih ada. Nah pertanyaannya, terus Rasul nggak ada bagaimana dong? Lanjutan ayat yang tadi, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka istighfar. Itu jaminannya. Kalau yang pertama jaminannya Rasulnya masih ada. Nah Rasulnya udah nggak ada, udah meninggal. Terus jaminannya apaan? Kalimat istighfar jaminannya. Itu dalam surah Al-Anfal termasuk ayat 33. Nah jadi kalimat-kalimat istighfar itu sebagai bentuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan akhirat. Kemudian tanbih peringatan, ya ta'akkadu alal abdi, dan ditekankan bagi seorang hamba, kathratul istighfari, banyak istighfar, kullama, setiap kali i'taqadan nasa, dia beryakin bahwa setiap manusia fihil khaira, itu ada kebaikan, wa huwa fil batini, dan sementara di dalam batinnya ala khilafi dalika, itu yang berlawanan dengan itu. Wa madama lil abdi sariratun yaftadihu biha fid dunya wal akhirah, dan selama hamba itu sariratun yaftadihu, itu menimbulkan berkaitan dengan keburukan fid dunya wal akhirah, falaiku, maka yang paling layak bihi, dengan sebab tersebut, kathratul istighfar, banyak istighfar, wal khaufi litalbisihi alan nasi, dan khawatir kalau tidak bisa menunjukkan apa yang orang lain nyangka. Jadi begini, orang-orang nih nyangka kita orang baik karena ke masjid mulu, ke musala mulu, ngaji mulu, padahal mah batinnya kagak gitu-gitu amat. Ya intinya begini, kalau kata iklan mah rumput tetangga ijo lebih ijo. Kita ngelihat orang lain perasaannya enak wan sih ya, kayaknya dosanya dikit tuh. Padahal hatinya busuk juga gitu. Wa fil batini ala khilafi dzalika, padahal batinnya berlawanan dengan itu tuh. Jadi orang menyangkanya buruk padahal di dalamnya banyak. Nah, maka dengan dasar itulah ya kita suruh istighfar. Kenapa emang? Biar yang orang sangka itu bener akan kenyataan, benernya bagus, dalamnya bagus juga gitu. Jadi jangan kelihatan casingnya doangan, tahu-tahu dalamannya bobrok, kira cakep kali, begitu di buka kap mobilnya, masalah cowok mulu curut. Kita ngeliat mobil kayak cakep banget, begitu dibuka kap mobilnya cowok sama curut. Nah itu jangan sampai begitu tuh, itu sangkaan orang suka banyak begitu tuh, si anu. Nah itu, nah justru dengan hal kayak begitu tuh, itu kita kudu banyak istighfar, biar apa yang sangkaan orang itu biar kenyataan. Itu inti tadi itu ungkapan. Wa qad qalu, dan sungguh telah berkata para ulama tasawuf, asyarrun nas, paling buruknya manusia, man yazunnun nasa fihil khaira, orang yang menyangka orang itu ada kebaikan, wa huwa fil batini ala khilafi dzalika, sementara di dalam batinnya itu bertentangan dengan itu. Nah itu yang naudzubillah tuh, keburukan tuh. Orang nyangka dia baik banget padahal ternyata buruk banget. Nah itu kalau bahasa orang sekarang muna lo muna. Fa idza takhallaqa bima zannahun nas, apabila dia memantaskan diri bergaul kepada orang, kana lahu hukmun akhara, maka nanti punya ketetapan hukum yang lain. Jadi kemunafikan seseorang bisa terhapuskan dengan kalimat istighfar gitu. Jadi kalau bahasa orang gaul ini kan begitu tuh, kita padahal ada orang tahu kita bejat banget, di depan orang kita kayak jaim,
Yaitu orang yang tahu kartu as kita dibilang gitu, munak loh, kan suka begitu tuh orang tuh, munak loh. Nah di saat kita munak atau kelihatan orang katanya munak, maka salah satu buat menangkal omongan orang kayak begitu udah istighfar banyak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah itu kemudian bagian akhirnya fa inna min syartil kamili, dan diantara syarat orang sempurna ayashhada kamalahu wa naqsahu, dia kudu menyaksikan kekurangannya dan kesempurnaannya ma'an, dia berbarengan. Kenapa emang liyu'tiyanna kullan minhuma haqqo minasyukri wal istighfar, untuk memberikan kepadanya agar haknya dalam istighfar dan syukur itu berbarengan juga. Jadi kita di saat kita mendapatkan segala apa yang Allah berikan, maka bentuk kesempurnaan al-kamil, bentuk kesempurnaan kita sebagai manusia, kita dapat hadiah nih, dapat rezeki. Di situ kita alhamdulillah. Tapi barang juga astagfirullah. Jadi itu bentuk kesempurnaan. Jadi karena kalau kita cuman girang terus kita enggak istighfar, khawatir yang tadinya udah fadlun minallah, karena kita enggak ingat sama dosanya, takut jadi khilaf gitu. Makanya langsung direm. Alhamdulillah dapat rezeki. Tapi langsung astagfirullah, itu berbarengan itu. Nah, itu salah satu bentuk kesempurnaan manusia tuh. Wa madama naqison, maka selama dia punya rasa orang menjadi orang yang kurang, fahuwa tahta hukmu matasadu min naqsin au kamalin fi halaiti mukhtalifataini, maka akan mendapatkan hukum atau pernyataan orang tentang dua perkara yang berlawanan tadi. Istighfar ame hamdulillah, alhamdulillah ame istighfar. Kelihatannya enggak matching kalau kata orang sekarang, maka enggak matching. Alhamdulillah, astagfirullah. Lah bagaimana sih lo? Habis girang kok menjemput ya, bagaimana sih? Kagak matching kan tuh. Mestinya kan kalau yang pantas mah alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, masya Allah, itu masih matching tuh. Tapi justru kalau kata ulama tasawuf, biar kata kagak matching, mukhtalifaini, mukhtalifaini berlawanan, kagak matching tuh. Istighfar, asyukur, kalimat tahmid sama istighfar kagak matching. Tapi justru itulah yang menghantarkan kesempurnaan kita di hadapan Allah. Karena kita merasa diri kita kayak salah terus. Walaupun kelihatannya kita lagi dikasih anugerah. Ya Allah salah nih, ada yang salah gak ya, ada yang salah begitu. Nah itu kelihatannya kagak matching, tapi hakikatnya justru lagi menghantarkan kesempurnaan tuh. Gitu kira-kira. Nah jadi itulah bagian wasiat yang ke-15 apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Pada inti dan kesimpulannya, undakan selanjutnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, lazimkan dalam lisan kita, baik jahrun atau sirrun, baik itu kenceng atau pelan, baik itu dalam hati atau dengan lisan, maka kalimat istighfar itu kudu akrab. Mudah-mudahan melalui pengajian pagi hari ini, apa yang menjadi dosa-dosa kita, khilaf kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi bagian zikir kita, salah satunya kalimat istighfar, menjadi mulazamah, mudawamah dalam diri kita, dan akhirnya insyaallah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup doa, saya minta baca suratul Fatihah dan sekaligus takkid. Walaupun udah diumumkan, barangkali saya kembali mengundang dan sekaligus mengucapkan terima kasih apa yang menjadi sedekah infak yang sudah sampai kepada diri Al-Fakir. Karena insya Allah nanti malam pesantren Al-Fakir akan mengadakan peringatan maulid sekaligus milad pesantren yang ke-10 itu nanti malam. Jadi insya Allah acara ba'da maghrib itu baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Habis sholat isya jamaah baca ratibul haddad. Habis baca ratib haddad
kemudian langsung baca maulid Simtud Durar yang pimpin Habib Saleh bin Muhammad Bagir Al-Attas. Kemudian habis sambutan cuma atuh udah ketua panitia langsung mau izo hasanah. Nah jadi itu rangkaian acara, insya Allah nanti malam doain mudah-mudahan acaranya lancar dan berkah, nafi'ah, mubarakah, mardiyah li'izzil Islam wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil fatihah wa bisril fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal qur'anil karim Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'al hubbana bi hubbi ahlil khair wa khtim a'malana bi a'mali ahlil khair wattasil amalana bi amalihim minal khair ilal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.